Nah, sebaiknya memang ketika belum ada informasi yang sahih, yang solid begitu, permohonan maaf ini bisa disampaikan secepat mungkin. Di sejumlah titik itu justru muncul, maaf ya, kayak paugah begitu ya, yang ada di perlintasan sebidang tersebut gitu ya, entah dia mau nyebrangin mobil ataupun motor untuk mengutip sejumlah uang ya. Apapun yang sebidang dalam perlintasan kereta api itu berisiko. Jadi memang idealnya dibikin tidak sebidang. Halo sahabat data, kembali lagi di Bongkar Data. Pada episode kali ini kita akan membahas peristiwa beberapa waktu lalu terkait dengan kecelakaan kereta api di Bekasi. Sebelumnya tim Bongkar Data mengucapkan turut berduka sedalam-dalamnya kepada korban dan keluarga korban atas terjadinya kecelakaan kereta api di Bekasi beberapa waktu lalu. Nah, terkait dengan itu, peneliti Litbang Kompas, ada Mas Budiawan Sidik dan juga Yohanes Advent sudah mengamati dan juga menganalisis terkait peristiwa kecelakaan kereta api di Bekasi beberapa waktu lalu. Nah, ini menjadi momen yang tepat untuk mengevaluasi manajemen perkereta apian dan juga transportasi di Indonesia dan apa saja sih yang kira-kira perlu untuk ditingkatkan maupun diperbaiki dari berbagai kejadian kecelakaan kereta api selama ini. Yang mana menurut aku dan juga masyarakat nih ya, kereta api itu kan menjadi transportasi yang dirasa cukup aman bagi masyarakat dibanding dengan transportasi lainnya. Mungkin aku mau ke Mas Iwan dulu nih Mas Iwan. Sebenarnya ada nggak sih data-data kecelakaan kereta api dan kira-kira apa sih penyebabnya? Kalau kita lihat dari datanya KNKT begitu ya, ini kurang lebih dari tahun 2020 hingga tahun 2025 itu rata-rata nggak lebih dari 10 kejadian. Jadi rata-rata kecelakaan atau hasil investigasi dari KNKT itu, kecelakaan itu rata-rata bentuknya berupa anjlokan kereta api, tabrakan, kereta terbakar, dan mungkin lainnya ya. Tetapi secara umum yang melibatkan kereta api secara langsung atau benturan gitu ya, itu relatif kecil. Di tahun 2025 itu kecelakaan itu sebagian besar itu berupa anjlokan. Jadi anjlokan itu bisa jadi kereta itu keluar dari rutenya atau jalurnya. Bisa jadi karena longsor atau karena sesuatu gitu ya, malfungsi dari kereta dari rel itu sendiri dan sejenisnya. Kalau dikaitkan dengan peristiwa yang terjadi di Bekasi tempo hari, itu sebenarnya adalah peristiwa kecelakaan atau tepatnya temperan kereta api ya, yang dia menabrak objek di rel kereta api, apapun bentuknya begitu. Itu sebenarnya sesuatu yang sering sekali terjadi di Indonesia. Jadi kalau dilihat dari laporan yang coba kita kumpulkan begitu ya, dari tahun 2018 hingga tahun 2023 itu ada sekitar 1.800-an ya kecelakaan, di mana kecelakaan itu mayoritas terjadi di perlintasan sebidang. 1.600 diantaranya itu terjadi di perlintasan yang tidak dijaga, dan 250-an sekitar selebihnya itu di perlintasan yang dijaga. Jadi kalau dilihat dari persentase kejadian kecelakaan kereta yang melibatkan objek lainnya, entah itu kendaraan atau manusia ataupun apapun itu yang di perlintasan kereta api, itu dari tahun 2018 hingga tahun 2023 itu ada sekitar 1.800-an. Okay. Nah, itu kalau di rata-rata itu dalam sebulan itu ada sekitar 23 kejadian. Dan kalau dalam satu tahun itu ada sekitar 276 insiden ya di perlintasan kereta api atau temperan kereta api dengan objek apapun. Nah, ini sebenarnya kan sesuatu yang sebenarnya ironis begitu ya. Justru perlintasan sebidang itu menjadi titik krusial yang potensial menimbulkan malapetaka, baik bagi masyarakat yang melintasi titik itu ataupun bagi kereta yang akan melewati jalur itu atau titik itu. Sorry Mas, perlintasan sebidang itu apa sih sebenarnya? Ya, perlintasan sebidang yaitu perlintasan yang berada dalam satu bidang yang sama. Jadi biasanya di situ bertemu jalur jalan raya misalnya begitu ya. Terus di saat yang bersamaan di situ ada jalur kereta api. Jadi benar-benar satu bidang begitu ya. Jadi satu bidang datar yang memang itu dilewati kereta api dan jalan raya biasanya. Nah, ataupun perlintasan manusia. Ini kenapa menjadi berisiko? Ini kalau kita lihat dari datanya PT KAI, memang jumlah perlintasan sebidang itu masih sangat banyak.
Jadi laporan terakhir itu ada sekitar 3.693 perlintasan sebidang, di mana baru sekitar 1.500-an ya, atau hampir 1.600 merupakan perlintasan yang dijaga resmi oleh PT KAI, Dinas Perhubungan, atau masyarakat setempat, ataupun pihak ketiga lainnya gitu ya. Sedangkan ada sekitar 2.000-an titik yang tidak dijaga, di mana sekitar 1.100 itu merupakan perlintasan tidak dijaga yang secara resmi, hampir 1.000 atau 900-an ini ya, 960-an, itu merupakan perlintasan sebidang yang bersifat ilegal. Jadi ilegal ini kan memang mungkin tidak diskenariokan oleh pemerintah daerah setempat ataupun operator PT KAI, sehingga muncul perlintasan itu baru atau tiba-tiba. Biasanya ini yang menimbulkan resiko. Itu beda sama perlintasan yang tidak dijaga itu ya, kok? Tidak dijaga tuh berarti resmi dari KAI atau dari Dinas Perhubungan kah? Beda Ya, kalau sama ilegal gitu ya? Beda, kalau yang saya pahami kan perlintasan sebidang itu ada yang dijaga, ada yang tidak dijaga. Kalau yang dijaga pasti kan itu yang mungkin titik resikonya tinggi. Dia pertemuan dengan sejumlah jalan misalnya begitu ya, atau jalan raya yang ramai dilewatin manusia. Sedangkan mungkin ada jalan-jalan desa, kalau kita mungkin main ke daerah begitu ya, ada sejumlah perlintasan di desa-desa itu yang mungkin yang melewat begitu saja. Itu mungkin sudah diketahui, tapi biasanya di situ ada rambu-rambunya, awas kereta gitu kan, terus nanti patuhi rambu-rambu, biasanya ada tulisan-tulisan seperti itu. Tetapi ada juga perlintasan sebidang yang tidak dijaga tetapi juga ilegal gitu, atau tidak resmi. Biasanya daerah-daerah pemekaran baru begitu ya, yang dulunya mungkin persawahan begitu, terus tiba-tiba jadi pemukiman di sekitar situ, hingga untuk untuk mempersingkat waktu, masyarakat setempat memanfaatkan rute itu untuk perlintasan masyarakat, melintasi rel kereta api untuk agar sampai ke tempat tujuan. Nah, ini yang akhirnya menimbulkan resiko-resiko itu. Mirisnya ini tuh sudah kerap terjadi, tapi nyatanya tetap aja tinggi gitu, atau kejadian sering terjadi. Nah, masalahnya nih ada di mana sih, Mas? Apakah karena tidak dijaga itu perlintasan sebidangnya, atau mungkin ada yang menyalahkan juga masyarakat yang nyelonong-nyelonong aja nih, nyebrang-nyebrang gitu aja? Ya, kalau secara umum namanya insiden atau resiko kecelakaan itu kan ada dua faktor. Satu dari sisi internal dan berikutnya dari sisi eksternal begitu. Ini kalau kita bicara dari sisi internal, otomatis segala sesuatu yang memang dikendalikan secara langsung oleh seseorang atau pihak, ya sebutlah ini kereta api, berarti dikendalikan oleh pihak operator, sepanjang itu memang sudah sesuai dengan SOP-nya terkait dengan jadwal keberangkatan, terus titik perhentian, dan simbol-simbol atau sinyal-sinyal ataupun semboyan-semboyan yang memang ditaati oleh petugas di lapangan, sepanjang itu mematuhi kaidah-kaidah yang memang sudah dianjurkan oleh regulasi mereka atau aturan mereka, ya saya rasa itu kan mereka sudah berusaha untuk optimal dalam sisi keselamatan. Nah, panjang di rutenya dia berusaha untuk menjamin keselamatan baik bagi kereta ataupun penumpangnya begitu ya. Nah, tetapi tadi begitu hadir perlintasan sebidang, ini ada kemungkinan potensi kecelakaan dari sisi eksternal. Kalau kasus kemarin tiba-tiba ada taksi yang berhenti di perlintasan, ya kan? Terus ditabrak sama salah satu komuter lain, terus akhirnya komuter yang lainnya berhenti karena ada peristiwa ini, ya kan? Dari situ terus akhirnya memicu peristiwa lanjutan, ada kereta Agropromo Amrek ya menumbur dari belakang begitu kan. Nah, ini kan sesuatu yang berkaitan satu dengan lainnya. Ya pasti kalau resminya ini sedang diinvestigasi sama KNKT, kita juga bukan ranahnya ke sana, tetapi itu tadi yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya pasti baik dari sisi internalnya atau eksternalnya. Kalau sisi internalnya pasti akan memperbarui atau memperbaiki, mengevaluasi peristiwa kemarin begitu ya. Apakah terjadi kesalahan atau pelanggaran prosedur SOP-nya atau apapun itu, ataupun teknis dari sistem persinyalan atau apapun itulah namanya, nanti akan ditemukan oleh tim investigasi. Nah, dari sisi eksternalnya, kalau kita kaitkan dengan perlintasan sebidang, berarti ada upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah, operator, dan stakeholder lainnya. Karena begitu sudah membicarakan perlintasan sebidang, ini ada kewenangan di luar PT KAI, gitu kan. Ada lahan yang harus dibebaskan di wilayah tersebut agar tidak terjadi perlintasan sebidang. Misalnya dibangun infrastruktur flyover begitu ya, atau underpass, atau perlu rekayasa
yang tadinya itu 2 arah menjadi 1 arah, berarti harus melibatkan Dishub ataupun pihak kepolisian setempat. Artinya ini memang harus kolaborasi ya antara berbagai macam pihak untuk mengatasi persoalan itu. Karena memang hingga saat ini kalau dari laporannya Kementerian PU ya, kalau nggak salah, itu kan perlintasan sebidang yang dijaga itu sekitar 39%, nggak sampai 40%. Dan dari perlintasan sebidang itu yang sudah memiliki infrastruktur yang memang menjamin keselamatan berupa underpass, flyover, dan seterusnya, itu kan baru 21%. Artinya hampir 80% itu memang perlintasan sebidang yang mungkin baru sekedar ditutup dengan palang pintu otomatis dan seterusnya. Tapi selebihnya kan memang mayoritas masih yang berupa perlintasan sebidang kan yang nggak dijaga. Itu kan resikonya luar biasa. Dan satu lagi yang paling penting adalah dari sisi eksternal lainnya itu adalah kesadaran masyarakat atau disiplin masyarakat ketika dia akan melewati perlintasan sebidang. Karena sering kita lihat dan sering kita coba kalau kita buka di media sosial, banyak sekali begitu, bahkan palang pintu sudah ditutup pun di situ masih ada motor yang nyelonong, masih ada mobil yang mungkin masih di situ. Ya artinya tingkat disiplin masyarakat itu yang memang harus ditekankan. Ya artinya lagi-lagi ini kan kesadaran kolektif dari si edukasi pendidikan di ruang-ruang sekolah ataupun dari rumah tangga bahwa tertib lalu lintas itu adalah penting dan utama. Karena ketika sisi eksternal ini terlewati, ini bisa memicu potensi kecelakaan lain yang jauh lebih besar. Nah, sekarang aku mau ke Adven dulu karena mungkin di media sosial itu sudah sangat ramai ya. Bahkan sejak kejadian 1 menit setelahnya, kayak teman-teman kita banyak yang langsung upload di story Instagram atau semacamnya tentang kejadian itu, apalagi mereka yang menjadi korban di sana. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi sorotan utama dari warganet? Memang hal yang paling penting dan paling dianggap penting ya oleh warganet adalah penyebab pertama. Karena seperti yang Mas Iwan ceritakan tadi, tabrakan di Stasiun Bekasi Timur ini adalah suatu rentetan peristiwa yang diawali dengan mogoknya satu unit taksi ya, yang kita tahu taksi Green SM begitu mereknya. Dan dari situlah warganet sudah tahu bahwa ada kejadian yang terpisah sebenarnya. Jadi ada temperan di setelah perlintasan sebidang setelah Bekasi Timur. Kemudian yang tidak diduga adalah tumbukan yang menewaskan 16 orang dan puluhan luka-luka begitu. Barulah di situ warganet mengkaitkan antara kedua hal yang peristiwa tabrakan di 2 tempat yang berbeda, seperti itu Debbie. Dan sayangnya memang karena ini sangat reaktif ya warganet ya, sensitivitasnya begitu, 99,6% menyoroti adanya taksi yang ditabrak itu dengan sentimen negatif. Artinya memang mengkambing hitamkan dalam tanda kutip ya, taksi sebagai penyebab awal, bukan utama tetapi awal. Kemudian mulai bergulir, ini kan satu jam pertama itu kami lihat sebagai momen yang penting atau golden hour begitu. 1 jam pertama setelah kejadian ini momen penting untuk PT KAI sebagai otoritas ya, sebaiknya memberikan informasi yang cepat dan akurat begitu. Nah, tetapi terjadi ada kekosongan dalam pemantauan kami begitu. Nah, kekosongan inilah yang memunculkan berbagai informasi dan spekulasi dari warganet. Ada yang bilang karena taksi, kedua ada yang karena persinyalan, ada yang karena diduga informasinya belum sampai ke masinis dan sebagainya. Dan semua ini masih dalam investigasi tentunya ya, kita tidak masuk ke ranah situ. Tetapi yang saya temukan di ranah media sosial adalah masyarakat ini saling ada yang berdiskusi, ada yang menyampaikan pendapat secara logis, ada yang judgmental dan sebagainya. Itu muncul semua di situ. Sehingga secara rata-rata ya, Debbie, untuk peristiwa kemarin tanggal 27 April tersebut menimbulkan 63,4% sentimen negatif di media sosial. Kemudian 35,8% netral dan 0,8% positif. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah memang ketika ada suatu kecelakaan ya, pasti itu suatu krisis yang menyedot banyak perhatian dan sentimennya negatif. Dalam tanda kutip, itu suatu hal yang alamiah di ranah media sosial. Tetapi yang patut diperhatikan di sini adalah sentimen netralnya yang cukup besar sebenarnya. Ada 35,8%. Dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa krisis sebelumnya yang pernah saya pantau terkait dengan lembaga, perusahaan dan sebagainya begitu ya. Ini adalah hal yang cukup baik sebenarnya. Dalam artian
ada sebagian warganet yang mencoba untuk menimbang komentarnya, menyampaikan komentarnya secara berimbang. Sebagai contoh begini, iya memang benar kejadian pertama karena taksi begitu, tapi kejadian kedua barangkali ada celah kekeliruan atau kesalahan prosedur dan sebagainya dari PT KAI-nya begitu kan. Artinya tidak hanya satu dimensi saja menyorotinya, tetapi ada juga yang mengajak bahwa janganlah kita menghakimi gitu, kita tunggu investigasi dari KNKT seperti itu. Artinya memang ini peristiwa yang terjadi dalam hitungan menit dan tidak bisa dipaparkan dalam waktu 1 jam yang saya ceritakan tadi ya. 60 menit pertama memang golden hour. Tetapi tidak mungkin, adalah mustahil bisa menyediakan informasi yang begitu detail. Bahkan mungkin investigasi bisa berminggu-minggu ya Mas Iwan ya. Bahkan berbulan-bulan begitu baru bisa ditemukan ujung pangkalnya dan bagaimana rentetan peristiwa resminya begitu. Nah, 60 menit pertama ini bisa dibilang vakum, yang namanya vakum informasi. Nah, vakum informasi ini menyebabkan cukup liar sih warganet untuk bisa berpendapat dalam tanda kutip ya, semaunya begitu. Meskipun memang ada beberapa opinion leader yang mengklaim bahwa salah satunya misalnya dari kelompok Railfans begitu. Railfans ini kan adalah orang-orang yang di luar PT KAI yang menyukai kereta api dan memahami lah seluk-beluknya begitu. Nah, mereka justru yang menjadi salah satu sumber informasi meskipun bukan yang resmi, setidaknya menjernihkan wacana yang beredar begitu. Artinya kelompok Railfans ini juga menjadi peredam isu yang liar yang menyerang PT KAI. Ini menarik banget karena tadi Alven juga bilang kan ada fans clubnya kereta api gitu ya, yang juga membantu meredam situasi sehingga masyarakat itu juga cukup paham terkait dengan kondisinya. Nah, sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan terkait dengan manajemen komunikasi baik dari KAI maupun Kementerian Perhubungan atau Dinas Perhubungan dalam waktu golden hour ini? Oke Debbie, mungkin ini lebih bernada ke masukan aja ya, anjuran begitu. Karena dari yang kami temukan dari analisis data media sosial di PT KAI sendiri, khususnya di Instagram KAI 121_ begitu, baru membuat unggahan konten itu di pukul 22.43 WIB atau sekitar 1 jam 50 menit setelah kejadian begitu. Nah, saya kaitkan dengan yang namanya 60 menit emas tadi ya, golden hour tadi ya. Salah satunya adalah memang dalam 60 menit emas itu perlu ada penyampaian rasa bela sungkawa atau permohonan maaf kepada masyarakat dan pengguna kereta begitu ya. Dan itu secara ilmu manajemen krisis adalah SOP yang wajib begitu. Tetapi memang sayangnya untuk permohonan maaf ini sudah lewat waktu yang saya bilang 60 menit tadi. Artinya dari data tampak bahwa lebih dari 1 jam ya, 1 jam 50 menit tepatnya. Nah, sebaiknya memang ketika belum ada informasi yang sahih, yang solid begitu, permohonan maaf ini bisa disampaikan secepat mungkin begitu. Artinya tidak perlu menunggu waktu ada konfirmasi dan sebagainya begitu ya. Karena kenapa kejadian tabrakan ini sudah disiarkan banyak sekali oleh, benar Debbie bilang ya, masyarakat yang di sekitar lokasi, bahkan sebagian penumpang yang ada terlibat di kereta tersebut begitu ya. Kalau saya lihat di sini ada satu akun namanya adalah Kanjeng Files. Sebenarnya dia bukan, ketika dikepoin akunnya ya, bukan isinya terkait dengan berita-berita, enggak. Dia itu isinya seperti review motor dan sebagainya gitu, agak random sebenarnya. Tapi di saat yang terjadinya kecelakaan dia ada di situ. Dan bisa dilihat bahwa kejadian ketabrakan 20.52, kemudian video itu diunggah pukul 21.06. Artinya hanya selisih 14 menit saja. Begitu. Artinya sebenarnya ini kan dilakukan oleh netizen ya, oleh masyarakat ya. Nah, barangkali bisa dibangun juga SOP di PT KAI bahwa di sana ada Polsuska, di sana ada awak stasiun begitu, yang mana bisa diberdayakan ya istilahnya begitu ya. Ketika terjadi suatu peristiwa, ada yang menjadi sumber informasi untuk membuat laporan lah ke pusat atau ke siapa begitu ya. Memang konfirmasi ini kejadian, segera katakanlah membuat konten permintaan maaf untuk layar pertamanya begitu. Barulah pada tahapan berikutnya dicari informasi seperti apa kondisi terkininya atau mungkin jumlah korbannya begitu.
Sebenarnya wajah-wajah PT KAI ini sudah muncul perwakilannya, hanya selisih sekitar 30 menit, artinya di bawah 60 menit yang saya ceritakan ya. Tapi sayangnya yang menjadi catatan adalah wajah-wajah pejabat PT KAI ini tidak disalurkan atau tidak diimplifikasi, tidak digaungkan melalui kanal-kanal media sosial milik kanal media sosial resmi KAI begitu. Maka dari itu terjadilah tadi masyarakat cukup chaos ya, warganet ya, untuk mana nih sumber informasinya begitu. Yang mencari informasi paling urgent itu adalah keluarga atau mereka ya, kenalan yang diduga atau mereka mengira ada di tempat tersebut atau di 2 kereta tersebut begitu. Artinya memang ketika disampaikan informasi dalam waktu sesingkat-singkatnya, meskipun tidak harus lengkap, sebagai contoh dikatakan bahwa waktu itu sekitar belum ada 1 jam, sekitar 40 menitan dikatakan ditemukan sekian korban meninggal, sekian luka-luka. Itu sudah sangat berarti. Tapi sih harapannya kita semua berharap juga hal ini nggak akan terjadi. Tren kecelakaan kereta api atau temperan atau tumbukan itu tuh masih sering terjadi. Apakah selama ini terkait dengan infrastruktur ataupun perlintasan sebidang atau tidak dikurangi? Karena kan menurut Undang-Undang nomor 72 tahun 2007 idealnya perlintasan sebidang itu dihilangkan atau tidak ada tuh Mas? Kalau kita lihat dari tren series datanya ya, ini data yang saya lihat dari perkeretaapian dalam angka. Sebenarnya jumlah perlintasan sebidang itu secara umum itu trennya memang menurun gitu ya. Ini kalau di tahun 2017 itu sempat sampai 5.800-an perlintasan sebidang. Nah ini kalau kita lihat dari data terakhirnya secara total itu kan sekitar 3.000-an tadi ya. Ada sekitar 3.693 perlintasan sebidang. Artinya kalau dari sisi jumlah ini kan jumlahnya terus berkurang. Dan yang sebenarnya yang menarik ini yang berusaha untuk ditekan secara optimal itu adalah perlintasan liar atau yang ilegal tadi yang saya ceritakan. Karena kalau di tahun 2017 itu kan sempat mencapai 1.100-an ya perlintasan yang liar ini. Dan sekarang kan jumlahnya sekitar 900-an. Ya artinya memang ada penurunan. Memang perlu ketegasan dalam hal ini pemerintah daerah setidaknya dari mulai masyarakat setempat, begitu nanti ada coba-coba masyarakat membuka perlintasan secara liar atau legal, itu segera ditindak gitu ya. Dan justru kadang ironinya masih ada kok di sekitar wilayah Jabodetabek sini, di sejumlah titik itu justru muncul, maaf ya kayak paogah begitu ya, yang ada di perlintasan sebidang tersebut gitu ya, entah dia mau nyebrangin mobil ataupun motor untuk mengutip sejumlah uang, ya secara sukarela begitu ya, bukan memaksa, tetapi ini justru menjadi kue ekonomi bagi masyarakat setempat yang akhirnya menjadi sulit untuk ditutup karena ada nilai valuasi ekonominya bagi masyarakat setempat. Memang satu, kalau kita ngomong keselamatan itu harus tegas. Tidak ada namanya ruang abu-abu dalam sistem keselamatan. Jika SOP-nya bilang A ya A, jangan A aksen gitu ya. Jadi kalau memang harus ditutup, disterilisasikan ya harus ditutup gitu. Kalau memang ada perlintasan sebidang yang muncul ya segera ditutup. Kalau memang anggaran itu memungkinkan, bikinlah, apalagi kalau di rute-rute yang besar begitu ya, yang memang dilintasi perlintasan sebidang tadi, dilewatin truk, bis dan seterusnya, memang idealnya dibikin tidak sebidang, baik flyover atau underpass begitu ya. Terus di perlintasan sebidang yang dia dekat dengan stasiun, bahkan dekat dengan pasar, itu banyak sekali angkutan-angkutan kota yang ngetem di sekitar situ. Jadi justru menimbulkan kemacetan di sekitar area keramaian dan juga mempengaruhi arus di perlintasan sebidang itu. Betapa tidak tegasnya, kalau saya bilang tidak tegasnya pemerintah daerah setempat untuk menindak para operator angkutan kota ini yang justru dia menimbulkan kemacetan di perlintasan sebidang. Ini kan sangat berbahaya. Kalau terkait flyover Mas, kan jadi solusi ya kemarin akibat kecelakaan, terus sepertinya pemerintah berniat untuk membangun flyover. Gimana sih dengan adanya rencana tersebut? Apakah memang solutif atau memang ada cara-cara lain nih yang bisa dilakukan juga gitu? Ya, sebenarnya kalau kita bicara idealnya memang begitu ya. Apapun yang sebidang dalam perlintasan kereta api itu beresiko. Jadi memang idealnya dibikin tidak sebidang. Kalau ada pun yang liar, sebaiknya memang ditutup begitu. Nah, tapi itu tadi, kalau itu memang dilintasi transportasi yang banyak dan volumenya memang tinggi, memang idealnya dibikin sesuatu yang tidak sebidang. Tetapi kalau volumenya masih kecil,
sepertinya kan itu kan cost yang sangat besar bagi operator ataupun bagi Pemda terutama ya untuk membangun fasilitas itu gitu. Ya artinya pasti kan lagi-lagi berhubungan dengan anggaran yang akan dipersiapkan. Karena ini sebagai contoh kasus, dulu di tahun, saya lupa tepatnya ya, waktu kereta api komuter lain itu bertabrakan atau menemper truk tangki di wilayah Bintaro di daerah sekitar Tanah Kusir situ ya, yang menimbulkan korban jiwa juga. Dan kalau kita lihat sekarang di titik itu, sekarang sudah nggak ada, itu dibikin flyover. Flyover dari dua wilayah begitu ya, yang akhirnya itu benar-benar menjadi daerah benar-benar steril, kereta lewat dan sudah ditutup. Jadi segala sesuatu mobilitas itu melewati flyover itu. Ya artinya memang itu menjadi sangat aman. Dan kalau kita lihat zaman dulu ya, terkait dengan titik itu yang di sekitaran Bintaro itu, memang volume yang lewat sangat tinggi. Dan kalau kita perhatikan pada waktu itu juga, itu salah satunya membuat tuh yang bulking gitu ya, atau macet itu ya, memang angkot-angkot yang ngetem gitu. Ya memang harus tegas. Jadi itu menjadi solusi yang bagus dan optimal sepanjang duitnya ada. Tapi kalau memang nggak ada, ya tadi pemerintah bisa melibatkan dinas perhubungan, pihak kepolisian untuk membuat alurnya menjadi searah. Jadi lebih mudah diatur begitu kan. Terus kalau memang itu arusnya perlintasannya memang sedikit yang melewati dan memang sudah ada perlintasan lain, mending ditutup aja perlintasan sebidang yang mungkin liar terutama ya, itu tutup aja gitu. Tapi kalau memang masih penting dan urgent, pemerintah bisa menyiapkan anggaran lebih untuk setidaknya dibikin palang otomatis gitu. Jadi dengan sensor kereta yang sekian kilo mendatang mereka sudah ditutup, dan pasti rambu-rambunya dibikin sesuatu yang mencolok ya bagi masyarakat, biar mereka itu aware bahwa mendekati perlintasan sebidang. Jadi harus mendahulukan kereta yang lewat, kan begitu ya. Begitu. Artinya opsinya banyak gitu ya, Mas, banyak. nggak cuma flyover doang. Nah, apakah Adven juga menemukan adanya sorotan tersebut? Yang pertama, tingkat disiplin pengendara. Yang kedua adalah kompetensi atau kelayakan ormas yang menjaga lokasi tersebut begitu. Apakah mereka mengerti soal menghentikan orang yang menyeberang ya, sejauh apa keretanya dan sebagainya, informasi dari mana mereka tahu dan sebagainya begitu. Nah, ini nggak ada bentuk formalnya. Istilahnya dalam tanda kutip Pak Ogah ini beroperasi di perlintasan sebidang pun sebenarnya juga sudah menjadi sumber resiko kecelakaan begitu. Soal bagaimana manajemen taksi juga disorot. Artinya memang keselamatan transportasi ini multi stakeholder. Tidak hanya pemerintah dan PT KAI, bahkan pihak swasta. Seperti itu, pihak swasta yang perlu juga berkomitmen ya untuk menertibkan atau mewajibkan driver-drivernya, terutama untuk driver taksi itu, supaya tertib lalu lintas. Pertama, yang kedua mengutamakan keselamatan bersama itu. Kesimpulannya dari semuanya yang kita bicarakan tadi ya, memang perlu evaluasi menyeluruh, baik terkait infrastruktur, kemudian ada komunikasi gitu ya dari pihak KAI maupun Kementerian Perhubungan, dan juga tata tertib pengguna sendiri yang mana penting juga gitu. Kalau semuanya sudah dijaga, sudah terjamin, tapi pengguna jalannya juga asal-asalan gitu, jadi membahayakan yang lainnya. Kayak gitu. Satu lagi deh, ada yang menarik boleh. tadi yang disampaikan sama Adven tadi yang terkait dengan ormas masyarakat setempat begitu ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya kan masih banyak, ini hampir 2.000 ya kalau dari data terakhir, perlintasan yang tidak dijaga. Ini kan artinya masyarakat itu sampai hadir tanda kutip ormas begitu ya, untuk mengamankan daerah situ, dan harapannya dia yang lewat ngasih sukarela sumbangan. Kalau memang anggarannya itu cukup bagi pemerintah daerah misalnya ya, masyarakat atau ormas ini bisa dilibatkan dalam sistem penjagaan secara resmi begitu. Jadi anggarannya disiapkan oleh Pemda misalnya begitu ya, atau stakeholder lainnya, atau bekerja sama dengan pihak swasta lainnya untuk merekrut masyarakat itu yang memang dia selalu berada di ruang-ruang perlintasan liar gitu. Kan bisa ya nanti dengan kriteria tertentu disaring orangnya, terus nanti dilatih, dididik dan seterusnya. Perlintasan yang tadinya itu sebidang tidak ada penjaganya, itu menjadi ada penjaganya. Yang notabene masyarakat yang tadinya memang ada di situ gitu. Tapi kan ini menjadi sesuatu yang resmi begitu ya. Dia dijaga mungkin masih sifatnya dengan palang pintu yang konvensional. Terus nanti suatu ketika kita anggaran lebih, nanti ada yang sifatnya sudah elektronik dengan palang pintu otomatis. Mereka masih ada di sana. Mungkin terakhir dari Adven, ada tambahan? Oke, yang pertama tentunya apresiasi ya kepada PT KAI dan segenap stakeholder yang kemarin sudah melalui krisis bersama begitu ya. Dan saya melihat memang
mulai tanggal 28 atau H+1 PT KAI khususnya membuat banyak publikasi di kanal media sosialnya terkait dengan interaksi dengan keluarga korban, kemudian ratusan mungkin bahkan ribuan ya masyarakat yang menaruh bunga di stasiun dan kemudian dirawat begitu. Menyoroti sisi humanis ini adalah salah satu nilai poin bagus lah, poin lebih dari manajemen PT KAI begitu. Tetapi kembali lagi kami sarankan bahwa tadi ketika ada suatu peristiwa yang di luar dugaan, 60 menit pertama itu adalah suatu hal yang krusial. Tanggal 4 Mei di Jakarta hujan deras sekali dan ada tiang listrik tiang listrik KRL yang tersambar begitu ya. Dan di media sosial komuter lain itu sangat cepat menginformasikan adanya gangguan listrik tersebut gitu. Artinya memang bisa kok dilakukan. Terima kasih Mas Iwan dan Advent, sangat insightful banget gitu ya pembicara kita. Sekian dulu episode kali ini. Untuk sahabat Kompas yang ingin membaca lebih lengkap lagi terkait dengan analisis media sosial maupun analisis terkait dengan kecelakaan kereta api di Bekasi beberapa waktu lalu, bisa banget baca langsung di Kompas ID. Oke, sampai jumpa di Bongkar Data selanjutnya.